Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semua. Kembali lagi ke channel tentang autisme bersama saya, Dr. Yulia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Beliau adalah salah seorang mantan autisi. Nah, teman-teman pengen tahu gimana sih autis yang sudah sembuh itu? Nah, sekarang saya perkenalkan di sini ada saudara Randy. Halo Randy, apa kabar? Halo, baik. Oke, sekarang coba Randy perkenalkan diri Randy ke teman-teman dan juga sedikit tentang kehidupan Randy saat ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Adrisa Faran atau biasa dipanggil Randy ya teman-teman. Saya asli Minang, Mangawa. Akhirnya di Jakarta 8 Oktober 97. Saat ini bekerja sebagai PNS di salah satu dinas di Provinsi Jawa Barat sebagai analis tambangan. Dulu saya juga kuliah S1 di jurusan Teknik Pertambangan Unsur Hidayatullah Jakarta tahun 2014 sampai 2019, kira-kira seperti itu. Oh, jadi Randy di apa namanya eh, kabupaten apa masuk ke Cianjur tuh kabupaten apa? Cianjur. Cianjur itu Ke Cianjur. tempatnya di tempat bagian pertambangan. Tapi dia masuknya Provinsi Jawa Barat gitu. Oh, jadi Pemerintah provinsi. Oh, jadi maksud PNS-nya PNS ASN Provinsi Jawa Barat. Betul, penempatannya di cabang Cianjur Oh, gitu. Nah, yang Randy kerjakan di situ apa? Yang dikerjakan itu jadi kita punya misalnya ada dokumen-dokumen tambang gitu, perizinan, evaluasi dokumen-dokumen yang menjadi kewajiban para pemegang tambang seperti itu mungkin. Mungkin jika ada yang tidak dipenuhi mungkin baru diberitahu gitu ke perusahaan. Seperti itu. Nah sekarang sebenarnya dari dulu tuh saya tuh penasaran kenapa Randy pengen jadi ASN. Nah itu sebenarnya dulu saya ini dok, saya nggak pengen dulu jadi ASN. Dulu stigmanya negatif banget ya tentang ASN yang istilahnya pegawai Zuma gitu, main Zuma mulu. Siapin ya, analis Zuma gitu, sering dipresetin Zuma. Terus juga banyak dulu tuh stigma negatif tentang kinerja pemerintah yang nggak memuaskan rakyat gitu kan, dan sebagainya. Cuman dari awal kuliah memang pengennya kerja di tambang aja lah di Sulawesi gitu atau di Kalimantan gitu kan. Tapi setelah kuliah itu mama ini bilang coba lah kenapa dicoba aja gitu untuk masuk ASN ke PNS ya gitu. Coba aja dicoba barangkali memang barangkali memang rezekinya di sana gitu. Kalau misalnya dapat kan alhamdulillah udah tenang ke depannya ya. Bukan tenang dalam artian insya Allah stabil ya, nggak naik turun begini. Oh gitu. Jadi karena berpikir tentang kestabilan dari segi ekonomi gitu ya. Mama berpikir gitu. Terus saya bilang, oh ya sudah, saya coba kalau misalnya berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya nggak berhasil ya sudah, qadarullah nggak apa-apa begitu. Dan coba, alhamdulillah berhasil jadi malah suka sekarang kerjaannya. Oke, dulu sebelum di ASN ini kerja di mana? Dulu tuh ini dok, di mana di Jakarta Selatan di head office dulu di kantor tambang juga, salah satu tambang swasta nikel. Sebelumnya di site-nya di tambangnya Sulawesinya sebelum di Jakarta itu. Sebelumnya bantuin jadi asisten dosen sebelumnya lagi. Oke. Nah, sekarang berarti udah fix nih jadi ASN. Jadi ini terhitung udah berapa lama jadi ASN? 1 Desember 20 ya, berarti berapa sekarang ya? 2020, 23, udah hampir 3 tahun ya? Hampir lah, gua lebih 3 tahun ya. Nah, di tempat kerja Randy ada nggak yang tahu kalau Randy ini mantan autis? Alhamdulillah, kalau misalnya secara sekilas mungkin gak ada yang tahu ya. Tapi nggak tahu ya kalau mereka itu searching tahu sendiri tapi mereka diam aja. Saya nggak tahu juga gitu. Tapi yang ngobrol langsung nggak ada? Nggak ada sampai yang membahas menjurus spesifik gitu nggak ada. Oke. Nah, waktu di kuliah ada yang tahu Randy mantan autis?
Nah, satu angkatan tahu, satu angkatan tambang saya tahu. Tahunnya gara-gara apa? Emang ini ngomong atau gara-gara karena Enggak. sering ini? Jadi kan waktu itu ini dok, tahun 2015 kan yang ada acara itu Hari Autis Sedunia Oh iya iya. di Surabaya. Terus kan ada yang posting di Facebook gitu kan, berkaitan dengan acara itu. Jadi awal hasil setelah pulang dari sana ditanya kan, lu mantan autis ya gitu ya. Ya iya, ya iya sih. Sebenarnya gue nggak mau ini sih. Sebenarnya gue nggak mau cerita, tapi ya udah tahu, udah. Jadi wakil habis itu seangkatan tahu. Tapi alhamdulillah nggak ada cercaan apa-apa, malah juga, oh masya Allah gitu ya, kayak autis subrat gitu. Tapi kok bisa ini ya, bisa nyaru gitu sama yang lain nggak ketahuan gitu. Itulah, itulah ya teman-teman semua, kita penyakit tertentu itu ya tidak bisa dibedakan dengan anak usianya. Betul. Nah oke, berarti dengan posisi sekarang SN, berarti sekarang ini ngekos di Cianjur. Betul, ngekos. Soalnya mama kan di sini ya. Soalnya kan mama papa di Bekasi kan, di orang tua gitu. Dan sendiri, ya, sendiri apa beli makanan jadi? Rata-rata ini dok, rata-rata beli makanan aja, dia masak tuh jarang, soalnya apa, pertama udah capek juga kalau habis pulang kerja, terus kedua tuh rasanya kan dapurnya dapur bersama gitu. Oh, dapur bersama. Dapur bersama gitu. Nah kan gini, autis ini kan di awal dulu Randy kan pasti diet ya. Iya. Nah, Randy mulai bisa makan semuanya kapan? Kalau kata mama sih waktu itu sekitar kelas 3 SD ya, cuman lupa persisnya berapa tahun gitu ya. Oke, nah sampai sekarang ada ini nggak, ada makanan yang Randy nggak bisa nggak, atau semuanya udah bisa? Kalau secara makanan ya insya Allah sudah bisa semua, cuman yang menjadi catatan khusus bukan karena nggak boleh ya, tapi kalau memang kita terlalu over gula juga nggak bagus ya, bisa menimbulkan banyak penyakit kayak diabetes dan lain-lain gitu. Sama dengan umum ya, betul. Sama aja gitu. Oke, baik. Nah berarti sekarang makan udah bebas, ya udah bebas. Nah, rencana Randy ke depan apa nih untuk rencana kehidupan Randy di masa depan? Masya Allah. Ya, pertama mungkin kalau dari bicara segi autis ya, banyak bahkan yang dalam bidang, yang berkecimpung di dalam bidang kesehatan, saya sering mendengar bahwasannya, oh autisme ini tidak dapat disembuhkan 100%, hanya bisa hanya bisa dihilangkan gejala-gejalanya gitu. Jadi istilahnya diminimalisir supaya tidak mengganggu. Nah ini perlu diluruskan kekeliruan ini gitu. Banyak yang bahkan sekelas dokter pun banyak yang bilang autisme tidak bisa disembuhkan, hanya dapat dihilangkan gejala-gejalanya. Nah ini saya pengen meluruskan gitu dengan ya buktinya bukti langsung gitu ya. Nah apa yang mau dilakukan, misalnya jadi melakukan apa yang konkretnya dalam kalau misalnya diundang jadi narasumber yang berkaitan dengan autisme, ya dapat kita jelaskan bahwasannya autisme dapat disembuhkan. Jika diperlukan, kita bawakan dalilnya gitu. Dalil ayat Al-Qur'annya surat sekian, ayat sekian, hadisnya ini ada kan ya. Berarti gitu. Kalau Randy diajak siapapun untuk membuktikan, menunjukkan istilahnya itu nyata bisa sembuh, Randy siap hadir gitu ya. Siap saja, cuman yang jadi ini kalau misalnya di hari kerja berarti ya mesti ada surat ya gitu ya. Tentu dong ya, Nah, untuk kehidupan pribadi Randy, rencana Randy apa? Ini kan sekarang sudah jadi ASN, atau mungkin ada rencana mau berumah tangga? Oh, Masya Allah. Atau nanti ada rencana mau mengambil S2 atau seperti apa? Pertama kalau S2 ada ya dok, pengen ngambil S2, tapi kemarin bener udah lolos tuh buat dapat beasiswa dari kantor sampai tahap akhir, kalau udah lolos, waktu tes terakhirnya bentrok sama umroh. Kemarin alhamdulillah umroh, dan istilahnya tuh saya berusaha lobby supaya minta di online kan atau diundur jadwalnya, tapi kalau udah lolos nggak bisa ya sudah, berarti tidak masuk, gugur sendiri. Tapi mudah-mudahan ada yang gantinya lebih baik ya, segera, karena pengen S2 juga, karena terus terang pengen ada cita-cita buat ngajar, ada passion untuk ngajar jadi dosen walaupun cuman ya sampingan lah, kecil-kecilan. Dan istilahnya yang kedua,
Kalau berumah tangga ya tentu pemilihannya harus selektif juga ya. Kadang kadang suka dibilang juga gitu, oh si Mas Randy mah kalau nyari sampai ini sampai ditanya-tanya detail, mungkin sebagian orang nggak suka dengan hal itu. Cuman bagi saya perlu gitu nanya detail. Kenapa? Nanti kalau salah milih repot. Jadi Ya, jadi informasi yang diperlukan saya dapatkan yang dengan komplit gitu ya. Jadi nyarinya harus detail ya. Sampai sekarang kalau misalnya belum ada undangan ya berarti belum. oke, berarti ntar kalau ada undang ya. Ya, Jadi ini udah mulai jalan-jalan arus gitu ya. ya ada lah sedikit-sedikit. Ya baiklah teman-teman semua. Sebenarnya masih pengen banyak hal ya, pengen ngobrol sama Randy, tapi ini keterbatasan waktu, jadi saya tidak bisa bicara lebih panjang lagi. Terima kasih semua atas perhatiannya teman-teman. Semoga dengan melihat Randy, mendengar Randy berbicara, teman-teman semua bisa meyakinkan diri bahwa autisme bisa sembuh. Oh ya, yang ingin saya sampaikan, Randy ini udah bikin buku ya Ran ya? Udah lagi Ya. apa? Lagi diajukan ke salah satu penerbit mayor, masih proses. Oh itu. Nanti kalau Randy udah nerbit bukunya, kita boleh poster lagi ya. Boleh lah ya, insya Allah. Promosiin buku Randy. Insya Randy Allah. buktikan bahwa autisme bisa benar bisa sembuh, dan Randy sendiri itu salah satu ASN. Selain itu dia juga sudah bisa menulis buku. Dan itu ini tidak mudah ya untuk semua orang dapat menulis buku. Nah, oleh karena itu bagi para teman-teman semua yang diberkahi sama anak autisi, jangan berputus asa, tetap berjuang, insya Allah kesembuhan menanti. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.